Selamat datang di Lorong Gaib, tempat di mana realita bertemu dengan yang tak terlihat, di mana logika perlahan memudar, dan kisah-kisah mistis mulai menguasai nalar kita. Jika kalian berani, mari melangkah lebih dalam ke lorong-lorong dunia gaib. Karena tak semua cerita hanyalah sekadar mitos. Indonesia, negeri dengan ribuan tempat keramat dan misteri yang tersembunyi. Mulai dari gunung yang dipercaya menjadi kerajaan makhluk halus, hingga bangunan tua yang tak pernah sepi dari kisah menyeramkan. Di channel ini, kami akan mengungkap cerita tak terjamah. Mulai dari ritual pesugihan, penampakan makhluk tak kasat mata hingga lakasi-lakosi angker yang ditinggalkan manusia, namun justru ramai oleh penghuni lain. Dan malam ini, kita akan menelusuri sebuah stasiun tua yang sudah lama ditinggalkan. Tersembunyi di sebuah kecamatan kecil di Cirebon, Stasiun Kaliwedi. Stasiun ini dulunya menjadi nadi transportasi bagi warga sekitar. Namun sejak bertahun-tahun silam, aktivitas kereta berhenti, dan stasiun ini dibiarkan membusuk bersama waktu. Tapi berhentinya aktivitas manusia justru membuka gerbang bagi penghuni dari dunia lain. Warga sekitar sering mendengar suara peluit kereta tengah malam, melihat sosok perempuan berbaju putih berjalan di rel yang sudah tak terpakai, hingga aroma dupa yang muncul tiba-tiba. Padahal tak ada satupun yang menyalakan. Ada juga cerita tentang seorang petugas yang menghilang tanpa jejak saat lembur, serta seorang dukun tua yang kerap terlihat duduk di peron, melakukan ritual aneh dengan sesajen dan bunga 7 rupa. Ada yang percaya stasiun ini sekarang menjadi tempat ritual pesugihan, jalur cepat bagi mereka yang ingin menempuh kekayaan lewat jalan gelap. Apa yang sebenarnya terjadi di Stasiun Kaliwedi? Apakah benar ada perjanjian gaib yang dilakukan di sana? Atau semua ini hanya cerita warga yang terlalu larut dalam keheningan malam? Tim Lorong Gaib akan mencoba menyelami lebih dalam. Kami akan menelusuri jejak-jejak yang tertinggal, mendengarkan kesaksian warga, dan merasakan sendiri energi yang masih membekas di tempat ini. Jadi, siapkan diri kalian, matikan lampu, pasang headset, dan jangan menoleh ke belakang, karena perjalanan ke dalam lorong gaib baru saja dimulai. Ada sesuatu yang aneh dengan tempo-tempo yang ditinggalkan. Seolah waktu berhenti berjalan di sana. Debu menebal, bangunan membisu, tapi bisikan itu tetap ada. Dan malam ini, aku akan membawamu menyusuri salah satu tempat seperti itu. Tempat yang dulu penuh aktivitas manusia, namun kini hanya dihuni oleh sunyi dan kisah-kisah ganjil yang menolak mati. Namanya Stasiun Kaliwedi, terletak di sebuah kecamatan kecil di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Stasiun ini dulunya adalah bagian dari jalur kereta api penghubung antara jalur selatan dan utara Jawa. Mungkin bagi sebagian orang, nama Kaliwedi terdengar asing, tapi di masa lalu, stasiun ini adalah urat nadi bagi warga sekitar. Orang-orang berangkat bekerja, pedagang mengangkut hasil panen, anak-anak sekolah yang menumpang kereta setiap pagi. Kehidupan berputar di sekitar rel dan peluit, dibangun pada zaman kolonial Belanda, sekitar akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Stasiun Kaliwedi termasuk dalam jaringan kecil yang menghubungkan Cirebon dengan daerah-daerah agraris lainnya. Letaknya strategis, diapit oleh ladang, sawah, dan jalur perdagangan kecil yang kala itu tumbuh subur. Saat masa penjajahan, banyak rel dibangun bukan untuk rakyat, tapi untuk mengangkut hasil bumi menuju pelabuhan. Dan Kaliwedi, mau tak mau, menjadi bagian dari strategi itu. Namun meski dibangun oleh kepentingan kolonial, stasiun ini punya sejarahnya sendiri. Konon, banyak pekerja lokal yang meninggal saat pembangunan rel di sekitar Kaliwedi. Mereka dipaksa kerja tanpa alat pelindung, dikejar waktu dan ancaman. Beberapa dikubur tanpa nama di bawah fondasi rel. Sebagian warga percaya, itu sebabnya daerah rel ini terasa berbeda sejak dulu. Auranya dingin, berat, seperti ada yang belum selesai. Setelah kemerdekaan, stasiun ini sempat menjadi saksi perjuangan warga dalam mempertahankan logistik dan mobilitas. Kereta masih lewat, meski jumlahnya semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Tahun demi tahun, teknologi berubah, kota-kota besar tumbuh pesat, dan jalur kecil seperti ini perlahan dilupakan. Hingga akhirnya, sekitar awal tahun 2000-an, operasional Stasiun Kaliwedi benar-benar dihentikan. Bukan karena bencana, bukan karena rusak, tapi karena dianggap tidak menguntungkan. Namun seperti banyak tempat yang ditinggalkan begitu saja di negeri ini, stasiun itu tak benar-benar mati. Ia hanya berubah menjadi sesuatu yang lain. Bangunan tua tetap berdiri meski catnya mengelupas. Peron kosong ditumbuhi rumput liar. Dan rel, meski tak lagi dilintasi kereta, masih terasa menggetarkan bagi yang cukup peka. Sejak itulah, cerita-cerita aneh mulai bermunculan. Tapi kita akan simpan itu untuk nanti. Karena sebelum bicara tentang gangguan, penampakan,
atau jejak-jejak pesugihan yang katanya dilakukan di area ini. Kita harus benar-benar memahami bagaimana tempat ini pernah hidup. Stasiun Kaliwedi bukan sekadar bangunan kosong. Ia adalah saksi bisu dari ratusan bahkan ribuan perjalanan hidup manusia. Ada yang berangkat dengan harapan, ada yang kembali dengan kesedihan. Dan seperti halnya tempat yang menyimpan banyak emosi, kadang sesuatu tertinggal di sana. Aku sempat bertanya pada salah satu warga tua yang tinggal tidak jauh dari lokasi. Beliau bilang, dulu suara peluit kereta adalah penanda waktu. Setiap jam tertentu, warga bisa tahu hari sudah sore atau malam dari suara yang terdengar dari kejauhan. Tapi sekarang, suara itu, katanya, kadang masih terdengar. Di waktu yang tidak masuk akal, di malam-malam ketika tak ada kereta yang lewat, tak ada petugas yang berjaga, dan tak ada penumpang yang menunggu, aku tanya, apakah beliau yakin? Beliau hanya diam, lalu tersenyum kecil. Kamu kesana saja nanti malam. Tapi jangan sendirian, katanya. Dan jangan pernah melangkah ke peron kedua. Kalau kamu dengar suara langkah kaki dari belakang, jangan menoleh. Aku pikir itu hanya peringatan biasa. Tapi semakin aku menggali tentang sejarah tempat ini, semakin terasa bahwa stasiun ini tidak hanya menyimpan kisah manusia, tapi juga mungkin menyimpan mereka yang tidak pernah pergi. Kita sering menganggap tempat mati sebagai bangunan kosong, tapi dalam banyak budaya, tempat seperti itu justru menjadi wadah energi yang tidak selesai. Semakin banyak manusia melintasi satu titik tertentu, semakin besar pula jejak yang mereka tinggalkan. Entah itu kenangan, harapan, trauma, atau sesuatu yang lebih dalam. Stasiun Kaliwedi dalam keheningannya sekarang tetap berbicara. Lewat celah dinding tua, lewat tiupan angin malam yang membawa aroma aneh, atau lewat gema langkah kaki yang tak pernah sampai. Ia berbicara kepada mereka yang mau mendengarkan, dan mungkin kepada mereka yang tak sengaja lewat. Begitulah sejarah singkat tempat ini. Sebuah stasiun kecil di Cirebon yang dulunya biasa saja, tapi sekarang menjadi ruang antara. Tempat di mana dunia kita dan dunia lain bersinggungan. Tempat yang tidak lagi dicatat dalam jadwal keberangkatan, tapi mungkin masih tercatat dalam daftar mereka yang belum bisa benar-benar pulang. Dan sekarang, kita akan membuka lembaran berikutnya. Bukan dari buku sejarah, tapi dari cerita-cerita yang beredar pelan, seperti kabut di dini hari, tentang suara kereta gaib, tentang penumpang tanpa wajah, dan tentang sosok yang masih menunggu di peron yang tak pernah lagi digunakan. Jika kau pernah mendengar istilah tempat yang berhenti di tengah waktu, mungkin stasiun Kaliwedi adalah contohnya. Di siang hari, dari Kehan, bangunannya mungkin tak terlihat mencolok, terhalang pepohonan dan semak-semak. Dindingnya yang kusam hampir menyatu dengan warna tanah. Tapi saat kau melangkah lebih dekat, kau akan tahu ada sesuatu yang tak beres dengan tempat ini. Stasiun ini sudah lama tidak beroperasi. Tidak ada kereta yang berhenti di sini. Tidak ada penumpang, tidak ada petugas, tidak ada suara. Tapi justru karena itulah, tempat ini terasa sangat hidup dalam cara yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Begitu kakiku menginjak pelataran depannya, ada rasa aneh yang menyusup perlahan. Udara mendadak terasa lebih berat. Tidak panas, tidak dingin, hanya berat. Seperti ada sesuatu yang menekan dada dari arah yang tak terlihat. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah, kayu lapuk, dan sesuatu yang menusuk. Seperti bau dupa yang tersisa. Meski tak ada tanda-tanda dupa dibakar, bagian luar bangunan masih berdiri. Tapi jelas, ia telah lelah menanggung waktu. Dinding-dindingnya retak, beberapa jendela hanya tinggal lubang, tanpa kaca, tanpa kusen, atapnya bolong di sana-sini. Di beberapa sudut, tanaman liar menjalar masuk ke dalam, seolah tak sabar menguasai sepenuhnya. Yang menarik, semua tetap utuh. Meja loket masih ada, meski penuh debu dan sarang laba-laba. Kursi kayu panjang tempat penumpang duduk masih berjayat di sisi ruang tunggu, tapi tampak bengkok, rapuh, dan seakan tak mau disentuh. Ada jam dinding tua tergantung di atas pintu. Jarumnya berhenti di pukul 3:12. Aku tidak tahu apakah itu kebetulan atau justru pertanda. Yang paling ganjil adalah peronnya. Rel kereta masih membentang di depan bangunan stasiun, tertutup rumput liar, karatan, dan menyatu dengan tanah. Tapi anehnya, jalurnya bersih, tidak ada semak, tidak ada tumbuhan yang menghalangi. Seolah sesuatu tetap melintas di sana secara rutin. Seolah sesuatu masih membutuhkan rel itu. Tapi jelas, tidak ada kereta. Beberapa penduduk sekitar menyebut area peron itu sebagai jalur mati yang masih bernapas. Mereka bilang, "Jangan sekali-kali berdiri di sana saat malam Jumat. Nanti kau tidak bisa kembali."
Begitu kata seorang bapak tua yang kami temui. Aku tertawa kecil waktu mendengarnya. Tapi saat aku benar-benar berdiri di tepi peron malam itu, aku paham maksudnya. Suasananya sangat sunyi. Tapi bukan sunyi yang damai. Ini sunyi yang mendesis. Seperti ada banyak suara yang ditahan untuk tidak. Sesekali, angin datang membawa suara langkah kaki. Pelan, tidak terburu-buru. Dan setiap kali aku menoleh, tak ada siapapun di belakangku. Di sisi kanan bangunan utama, ada sebuah gudang tua. Pintu kayunya tergantung satu sisi, berderit pelan tiap tertiup angin. Beberapa orang bilang, tempat itulah yang sering dipakai untuk ritual. Diam-diam, aku tak melihat langsung ritual itu malam itu. Tapi di dalam, aku menemukan sesuatu yang tak biasa. Ada jejak melingkar di lantai debu, seperti lingkaran yang dibuat dengan kapur. Ada sisa lilin merah pontong rokok yang tersusun melingkar, dan bunga kering yang sepertinya dulu adalah bunga 7 rupa. Di salah satu pojok, aku temukan botol kecil berisi cairan hitam yang baunya sangat menusuk, mirip minyak, tapi bukan minyak biasa. Di ruang lain yang dulu kemungkinan adalah ruang petugas, ada cermin tua tergantung miring. Di bawahnya, meja kecil dengan ukiran Jawa kuno yang sebagian besar sudah rusak, tapi aku bisa melihat goresan di sisi meja itu. Awalnya aku pikir itu coretan vandalisme, tapi setelah kulihat lebih dekat, itu seperti huruf. Seperti mantra, sebagian berbahasa Jawa kuno, sebagian tak bisa kubaca. Dan di pojok ruangan itu, ada boneka kecil, terbuat dari jerami, terikat benang merah, matanya dilukis dengan arang. Dan entah kenapa, boneka itu seakan sedang melihat ke arah pintu, ke arah tempatku berdiri. Aku tidak berani menyentuhnya, bukan karena takut, tapi karena sesuatu dalam diriku menolak. Ada suara halus di kepala, seolah berkata, "Jangan ganggu." Jadi aku keluar pelan-pelan, dan entah mengapa, udara di luar terasa lebih ringan. Stasiun Kaliwedi hari ini bukan lagi tempat manusia, tapi bukan berarti kosong. Justru sebaliknya, ada energi yang masih hidup di sana, energi yang tidak bisa dijelaskan, yang mungkin sudah ada sejak dulu, atau justru baru muncul setelah stasiun ini ditinggalkan begitu saja. Warga sekitar menghindari tempat ini, bukan karena takut hantu dalam bentuk film, tapi karena mereka tahu ada sesuatu yang menetap di sana, sesuatu yang tidak mau diganggu, dan siapapun yang datang harus tahu caranya menghormati tempat itu, atau bersiap menghadapi akibatnya. Aku tak tahu berapa lama aku berada di sana, tapi saat aku keluar dari gerbang kecil stasiun itu, langit sudah mulai gelap. Aku merasa lega, tapi juga gelisah, seperti ada sesuatu yang ikut keluar bersamaku. Atau hanya perasaanku saja. Yang jelas, stasiun Kaliwedi sekarang bukan hanya tempat tua yang ditinggalkan. Ia telah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah ruang liminal, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib begitu tipis. Nyaris tak terlihat, dan siapapun yang masuk akan tahu bahwa tempat ini masih bernapas, masih menyimpan kisah, masih menyimpan sesuatu. Dan itu baru permulaan. Ada satu kisah yang begitu dikenal di antara warga sekitar stasiun Kaliwedi. Sebuah cerita yang tak pernah dicetak di koran, tak tercatat di dokumen resmi, tapi hidup dari mulut ke mulut, terus diceritakan dengan bisik-bisik di warung kopi, di teras rumah, atau saat melewati rel sambil menahan napas. Mereka menyebutnya perempuan penunggu peron, sebuah sosok yang sudah lama menjadi misteri dan mimpi buruk bagi mereka yang pernah melihatnya. Kisah ini pertama kali mencuat setelah stasiun itu ditutup secara permanen. Seorang pemuda, sebut saja namanya Darto, yang waktu itu bekerja sebagai tukang bangunan, kebetulan menginap di rumah pamannya tak jauh dari lokasi stasiun. Malam itu, sekitar pukul 1:30, ia terbangun karena suara seperti peluit kereta, kencang, panjang dan sangat dekat. Awalnya ia berpikir itu hanya mimpi, tapi suara itu terdengar lagi, dan kali ini disusul dengan suara roda besi menggesek rel. Ia penasaran, karena semua orang tahu, tidak ada satupun kereta yang beroperasi di jalur itu lagi. Tak ada jadwal, tak ada aktivitas. Dengan rasa penasaran dan sedikit keberanian yang entah datang dari mana, Darto keluar dari rumah. Ia berjalan pelan menuju stasiun, melewati jalan setapak di antara semak. Bulan malam itu bulat sempurna, dan langit begitu terang, tapi udara terasa ganjil, dingin menusuk, padahal ini bukan musim hujan. Sampai di tepi rel, ia terdiam. Tidak ada kereta, tidak ada cahaya lampu. Tapi ada seorang perempuan, berdiri di ujung peron, rambutnya panjang, hitam, menjuntai sampai pinggang. Memakai gaun putih yang kusut dan kotor, tubuhnya kaku, tidak bergerak. Dan yang paling membuat Darto tercekat adalah cara perempuan itu menunduk. Kepalanya tertunduk lurus ke depan, seolah menatap sesuatu di tanah. Tapi dari jarak itu,
Darto bisa melihat bahunya naik turun, seperti sedang menangis, tapi tidak ada suara. Darto hanya berdiri mematung. Kakinya ingin lari, tapi tubuhnya seperti ditahan. Lalu, perempuan itu mulai bergerak, bukan berjalan, tapi melayang tanpa suara. Tanpa langkah, ia bergerak pelan, menyusuri peron, menuju arah Darto, tapi tetap dalam posisi menunduk. Tangannya terjulur ke depan, seperti mencari sesuatu. Dan ketika jarak mereka semakin dekat, sekitar 10 meter, Darto mulai mencium aroma yang begitu tajam. Bau amis, seperti darah, bercampur dengan bau melati yang sangat menyengat. Lalu perempuan itu berhenti, ia mendongak, dan saat itulah Darto pingsan. Menurut warga yang menemukannya esok pagi, wajah Darto saat itu penuh luka cakaran. Tapi anehnya, bajunya utuh, tidak robek, sedikit pant, dan luka-lukanya seperti bukan akibat benda tajam, tapi seperti bekas kuku manusia. Setelah kejadian itu, Darto menjadi pendiam. Ia jarang bicara, dan setiap mendengar suara kereta, bahkan di televisi, tubuhnya akan gemetar hebat. Ia hanya mengulang satu kalimat. Matanya nggak ada. Konon, saat perempuan itu mendongak, wajahnya terlihat sepenuhnya gelap. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya bayangan hitam legam yang seperti menyerap cahaya. Dan cerita ini bukan satu-satunya. Seorang penggembala kambing juga pernah melaporkan hal serupa. Ia sering membawa ternaknya ke area sekitar rel, karena rumputnya lebih tinggi dan lembab. Tapi sejak suatu malam, ia tak pernah ke sana lagi. Ia bercerita, melihat bayangan putih duduk di kursi kayu peron. Duduk diam, menghadap rel. Tapi setiap kali ia mengedip, bayangan itu pindah posisi. Kadang berdiri, kadang menatapnya. Kadang lenyap, lalu muncul tepat di belakangnya. Yang lebih menyeramkan, kambing-kambingnya menolak masuk ke area rel. Beberapa kali, hewan-hewan itu melenguh keras, lari ketakutan ke arah yang berlawanan, seolah mereka tahu ada sesuatu yang tidak boleh didekati. Lalu ada kisah dari seorang tukang ojek malam. Ia pernah menurunkan penumpang perempuan tepat di depan gapura kecil menuju stasiun. Perempuan itu membawa tas besar dan meminta diturunkan di situ. Tapi saat sang tukang ojek melihat ke spion untuk memastikan si penumpang sudah turun, jalanan di belakang kosong, tidak ada siapapun. Padahal ia jelas merasa berat motornya. Ia jelas melihat perempuan itu turun. Bahkan ia sempat melihat bayangan panjang dari lampu belakang. Setelah kejadian itu si tukang ojek berhenti narik malam. Ia sakit selama 3 minggu. Muntah darah, badannya dingin seperti mayat. Dan setiap malam, ia bermimpi berada di peron stasiun yang gelap dengan suara langkah kaki mendekat. Semakin dekat, tapi tak pernah sampai. Sampai hari ini, masyarakat sekitar mempercayai bahwa sosok perempuan itu bukan arwah biasa. Ada Yang mengatakan ia adalah korban kecelakaan kereta zaman dulu. Seorang ibu muda yang tertabrak saat mencari anaknya yang hilang. Ada juga yang percaya ia adalah perantara dari dunia lain, penunggu jalur lama, pengawas yang menjaga agar tidak ada manusia yang mengusik dunia milik mereka. Warga memberi banyak julukan untuknya. Ada yang memanggilnya Simbah Rel, ada juga yang menyebutnya Ning Kaliwedi. Tapi satu hal yang pasti, tak ada satupun yang berani menyebut namanya Kariskara saat malam. Karena mereka percaya memanggil namanya adalah undangan. Dan undangan itu selalu dijawab, malam semakin larut. Dan di tempat seperti stasiun Kaliwedi, malam bukan hanya soal gelap, tapi soal siapa yang bangun dan siapa yang datang. Penampakan itu hanyalah bagian kecil dari kisah yang lebih besar. Donggik ini memang dihuni oleh entitas seperti itu, maka kita harus bertanya, apakah mereka benar-benar penampakan dari masa lalu? Atau mereka sudah menunggu kita sejak awal? Ada banyak jenis ketakutan, tapi bagi sebagian besar warga di sekitar stasiun Kaliwedi, ketakutan mereka bukan karena apa yang terlihat, tapi karena apa yang terdengar. Karena di tempat ini, suara bisa datang dari tempat yang tak terlihat. Dan tak masuk akal, banyak yang sudah mendengar ceritanya, tapi tidak banyak yang benar-benar percaya, sampai mereka mendengarnya sendiri. Itu bukan suara biasa, itu bukan suara binatang malam, atau gesekan ranting, itu adalah suara kereta. Api, lengkap, jelas dan utuh. Di rel yang sudah lama tak dilintasi apa-apa, suara itu datang selalu di jam-jam yang sama. Biasanya di antara pukul 2 hingga 03.00 dini hari. Waktu yang oleh banyak orang Jawa disebut wengi silem. Waktu paling sunyi, ketika roh-roh bebas berjalan di dunia manusia. Peluit panjang terdengar, disusul dentingan roda besi yang bergesek di atas rel. Lalu suara angin yang seperti menyibak keras. Seperti kereta lewat dengan kecepatan penuh. Tapi tidak ada cahaya, tidak ada lokomotif, tidak ada bayangan,
hanya suara, hanya getarannya saja yang bisa dirasakan, dan efeknya yang membuat bulu kuduk berdiri. Salah satu warga tua, Mbah Kardi, yang rumahnya hanya berjarak sekitar 200 meter dari rel, mengaku sering mendengarnya. "Bunyinya jelas le," katanya. "Seperti zamane biyen, aku sampai melaku metu. Mikir opo jalur diaktif ke meneh, tapi saat ia keluar rumah, jalanan gelap, tak ada satupun tanda-tanda kereta lewat. Bahkan suara jangkrik pun hilang. Semuanya mendadak diam, menghormat pada suara itu." Mbah Kardi bukan satu-satunya. Seorang petugas ronda juga pernah mengalami hal serupa. Malam itu ia sedang keliling kampung. Saat lewat dekat rel, ia mendengar suara peluit, tapi lebih pendek, terputus, seperti tergesa-gesa. Ia langsung berhenti, menyalakan senter, dan berdiri tepat di samping jalur. Tak ada apa-apa, tapi dadanya terasa sesak. Suara itu terus mengelilinginya, kadang dari arah timur, lalu tiba-tiba berpindah ke barat. Ia mengaku seperti dikepung, lalu telinganya mendadak berdengung. Senter mati. Dan tiba-tiba, semi-wesani, sunyi yang memekakkan telinga. Ia pulang tergesa-gesa, dan besoknya sakit panas tinggi selama 3 hari. Ada pula cerita dari 2 orang remaja yang iseng nongkrong di rel itu. Mereka sengaja merekam suasana malam karena penasaran dengan isu suara kereta gaib. Awalnya hanya gelap, sunyi, dan tak terjadi apa-apa. Tapi saat mereka memutar ulang rekaman, terdengar suara tik, seperti langkah kaki yang perlahan mendekat mikrofon, diikuti dengan suara peluit, dan suara samar perempuan tertawa lirih. Padahal, saat merekam, mereka mengaku tidak mendengar apapun. Beberapa paranormal yang datang ke sana mengatakan bahwa suara itu bukan hanya sisa energi lama yang terulang, tapi semacam penanda jalur, semacam pengingat bahwa jalur itu belum ditutup bagi dunia lain. Mereka percaya bahwa suara kereta itu bukan untuk manusia, tapi untuk makhluk halus yang berpindah dunia, seperti kendaraan gaib antar dimensi. Ada juga yang percaya suara itu berasal dari kereta terakhir yang pernah lewat sebelum stasiun ditutup, dan entah bagaimana, energi kereta itu terjebak. Dalam waktu berulang, terus muncul, seolah ada satu momen yang tidak pernah selesai, dan suara peluitnya dipercaya sebagai panggilan bagi mereka yang sedang mencari jalan pintas, entah untuk pesugihan, kekayaan, atau balas dendam. Jalur pesugihan ini konon menggunakan stasiun sebagai titik pertemuan. Mereka yang tahu cara membaca suara peluit, tahu kapan harus datang dan kemana harus melangkah. 1 peluit, pertanda awal. 2 peluit, peringatan. 3 peluit, tanda dia sudah datang. Tapi, siapa dia? Tidak ada yang berani menyebutkan. Beberapa orang yang nekat datang setelah mendengar suara itu, dikabarkan tidak pernah sama lagi. Ada yang kehilangan akal, ada yang mendadak kaya, tapi hidupnya dipenuhi tragedi. Bahkan ada satu nama yang disebut-sebut pernah melakukan perjanjian di rel itu. Seorang pengusaha kecil yang mendadak melejit bisnisnya, tapi akhirnya ditemukan meninggal secara mengenaskan. Tubuhnya remuk seperti tertabrak kereta. Padahal tidak ada satupun kereta beroperasi di wilayah itu malam itu. Dan sampai sekarang, suara itu masih muncul. Tak tentu hari, tak tentu cuaca, tapi selalu saat malam sedang banner-banner hening. Pernah suatu malam, aku sendiri mendengarnya. Saat kami melakukan penelusuran awal untuk lorong gaib, kami belum syuting, hanya observasi. Pukul 2:13, saat kami sedang mengecek rel, terdengar suara peluit yang begitu panjang, diikuti dengan getaran ringan di tanah, seperti kereta melintas tak jauh dari kami. Semua anggota tim mendadak diam, tak satu pun bicara, hanya saling menatap, karena kami semua tahu tidak ada kereta. Kami bahkan sempat berdiri di tengah rel, mengarahkan kamera kedua sisi. Kosong, tidak ada cahaya, tidak ada suara selain peluit tadi. Tapi hawa di sekeliling kami berubah. Angin berhenti, daun tak bergerak, dan waktu seperti menahan napas. Saat itulah aku sadar, kita mungkin tidak sendiri. Mungkin suara itu bukan untuk kita, atau mungkin justru sedang mencari seseorang di antara kita. Jadi, jika suatu malam kau lewat dekat stasiun Kaliwedi dan tiba-tiba mendengar suara peluit dari kejauhan, lalu disusul suara roda kereta, jangan berhenti, jangan menoleh, dan jangan pernah mencoba menjawab, karena suara itu bukan untuk manusia. Di balik sunyinya stasiun Kaliwedi, ada suara-suara lain yang tak tercatat dalam laporan resmi. Suara dari mereka yang tinggal paling dekat dengan lokasi, para saksi mata yang tak pernah meminta jadi saksi, warga sekitar. Dan malam ini, aku akan membawamu mendengarkan kesaksian mereka. Bukan untuk mencari pembenaran, tapi untuk merasakan langsung bahwa sesuatu yang tak kasat mata memang ada dan tetap diam mengawasi.
Yang pertama adalah Buminah, seorang janda tua yang tinggal persis di belakang area stasiun. Ia sudah hidup di sana sejak suaminya masih menjadi kuli angkut barang zaman dulu. Matanya sudah rabun, tapi ingatannya masih tajam. Stasiun itu dulu rame, Nak, katanya sambil menatap kosong keluar jendela. Tapi sejak sepi, tempat itu jadi aneh, kayak bukan tempat biasa. Buminah bercerita bahwa hampir setiap malam Jumat, sekitar jam 2 dini hari, mendengar suara sandal diseret, seperti orang berjalan pelan, tapi tidak ke arah rumah, melainkan ke arah rel. Suaranya jelas, melewati samping dapurnya. Pernah suatu malam, rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Ia mengintip dari celah dinding kayu. Tapi yang kulihat cuma bayangan putih panjang. Jalannya nggak napak tanah, katanya sambil berbisik. Ia menutup cerita dengan satu kalimat yang membuatku menggigil. Itu bukan jalan ke stasiun, Nak. Itu jalan ke alam seberang. Lalu ada Pak Wardi, mantan petugas perlintasan yang kini mengurus ladang kecil tak jauh dari sana. Ia dikenal tegas, rasional, dan tidak mudah percaya hal mistis. Tapi malam itu, ia bercerita sambil menggenggam rokok erat di tangannya. Hampir tak pernah menatap mata kami. Malam-malam tertentu, suara bel kereta bunyi sendiri. Padahal gardunya udah dicabut semua. Gak ada listrik, tapi belnya bunyi. Cetek, cetek, cetek. Terus disusul suara pintu besi peron yang ngebanting sendiri. Ia juga mengaku pernah melihat bayangan kepala kereta muncul dari balik kabut, tapi menghilang saat disentuh cahaya senter. Kayak fat, tapi bikin jantung kaget setengah mati, katanya. Yang paling mengganggu, menurutnya, adalah kejadian di rumahnya sendiri. Suatu malam, sekitar pukul 3, ia terbangun karena mendengar suara langkah orang naik tangga. Ia tinggal sendirian. Saat ia buka pintu kamarnya, tidak ada siapa-siapa. Tapi, ia melihat bekas lumpur berbentuk telapak kaki mengarah ke dapur. Bukan telapak kaki biasa, ukurannya kecil, seperti kaki anak-anak. Tapi, jari-jarinya terlalu panjang. Cerita lain datang dari seorang remaja bernama Nisa, siswi SMA, yang rumahnya berada 3 gang dari stasiun. Ia terkenal suka membuat konten horor di TikTok, dan suatu malam nekat melakukan live di dekat peron bersama temannya. Di tengah live, koneksi terputus. Ponselnya nge-freeze, tapi yang mengejutkan adalah rekaman ulangnya. Dalam video tersebut, terlihat seorang perempuan berdiri di belakang mereka. Meski mereka bersumpah tak ada siapa-siapa malam itu. Wajah perempuan itu buram, tapi matanya terlihat menyala, seperti bara api kecil di tengah malam. Setelah kejadian itu, Nisa sering sakit. Setiap malam ia bermimpi berada di peron yang penuh kabut, dan selalu ada suara dari arah rel yang berbisik, "Tiketmu belum dibayar." Warga lainnya, seorang ustaz bernama Pak Soleh, menolak memberikan banyak detail, tapi ia membenarkan bahwa ada gangguan yang lebih dari sekadar jin iseng. Saya pernah diminta ruqyah salah satu rumah dekat stasiun. Warganya sering ketindihan, tapi setelah dibacakan ayat, justru muncul suara tertawa dari dalam lemari. Bukan suara perempuan, tapi bukan juga suara laki-laki. Seperti 2 suara bersamaan, ganda, bertabrakan, ucapnya pelan. Ia menambahkan, beberapa orang pernah datang untuk memanfaatkan energi tempat itu untuk tujuan tertentu. Dan menurutnya, sejak saat itulah kejadian aneh makin sering terjadi. Tempat ini seperti dijadikan pintu, bukan hanya tempat kosong, katanya. Dan pintu, kalau dibuka terlalu lama, yang keluar bukan hanya yang kita panggil. Salah satu kisah paling menyeramkan berasal dari seorang anak kecil. Namanya Arul, usia 7 tahun. Ibunya adalah pedagang sayur yang sering lewat rel untuk ke pasar dini hari. Suatu pagi Arul bercerita bahwa semalam ia ditemani naik kereta oleh teman baru dari stasiun. Ibunya bingung saat ditanya siapa teman itu. Arul menjawab dengan polos, namanya Lari, tapi dia nggak punya kaki. Tak lama setelah itu, Arul sering mengigau di malam hari, menggenggam boneka kecil yang katanya diberikan Lari. Boneka yang tidak pernah dibelikan ibunya. Boneka itu berbentuk kereta, tapi semua jendelanya berwarna hitam legam. Tak ada penumpang, tak ada kursi, hanya bayangan. Kesaksian warga bukan soal membuktikan kebenaran, tapi tentang peringatan. Semua cerita ini mengarah pada satu hal, bahwa stasiun Kaliwedi bukan sekadar tempat tua, ia adalah ruang terbuka bagi yang terlihat dan yang tidak. Dan di tempat seperti itu, warga tak butuh kamera atau alat canggih untuk percaya. Mereka percaya karena sudah melihat. Mereka percaya karena sudah merasakan. Mereka percaya karena sudah hidup berdampingan dengan apapun yang ada di sana. Sebuah tempat yang mungkin sudah lama berhenti bagi manusia, tapi justru semakin aktif bagi mereka yang tak terlihat. Kita semua tahu,
kekayaan instan selalu memiliki harga. Tapi di beberapa tempat, seperti stasiun Kaliwedi ini, harga itu dibayar bukan dengan uang, melainkan dengan jiwa. Cerita soal suara kereta gaib, penampakan dan langkah kaki di tengah malam mungkin sudah cukup menyeramkan. Tapi di balik semua itu, tersembunyi satu sisi yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih nyata. Sisi yang tak lagi sekadar horor, tapi melibatkan perjanjian, dan perjanjian itu dikenal masyarakat sekitar sebagai ritual pesugihan. Banyak warga sekitar yang enggan membicarakannya secara terbuka. Tapi dari potenggen-potenggen cerita, dari bisikan yang hanya keluar saat malam tiba, terungkap satu fakta tak terbantahkan, bahwa sejak stasiun ini tak lagi digunakan, tempat ini berubah fungsi. Ia tak lagi sekadar bangunan tua, tapi menjadi lokasi pemanggilan, tempat menyetor. Kami mendengar cerita ini pertama kali dari seorang pemuda bernama Rudy. Ia dulunya seorang pemulung yang sering mengais logam dan besi tua di area bekas rel. Suatu malam, ia melihat sesuatu yang aneh. 3 orang pria berpakaian serba hitam berdiri melingkar di dekat peron kedua, yang oleh warga disebut peron keramat. Salah satu dari mereka membawa ayam cemani hidup, sedangkan yang lainnya memegang botol kaca berisi cairan merah gelap. Rudy bersembunyi di balik tumpukan besi tua. Dari sana, ia mengamati mereka meletakkan ayam itu di tengah lingkaran tanah, menaburkan bunga 7 rupa, lalu menyalakan lilin berwarna hitam. Yang mengejutkan, tidak ada satupun dari mereka berbicara. Semua diam, tapi udara mendadak terasa berat, dan angin yang awalnya sejuk berubah panas seperti menyengat kulit. Kemudian, ayam itu disembelih, darahnya ditampung ke dalam botol, dan seketika itu juga, lampu senter Rudy mati sendiri, padahal baterainya baru diganti. Dalam gelap, ia mendengar suara. Bukan suara manusia, tapi suara kereta dari arah rel. Denigen, besi, gema roda, dan peluit yang sangat panjang. Rudy lari ketakutan. Ia tidak pernah kembali ke sana. Tapi sejak saat itu, ia percaya stasiun itu telah menjadi tempat penyerahan tumbal, tempat ritual pesugihan yang tidak sembarangan. Cerita Rudy tidak berdiri sendiri. Seorang dukun tua dari desa sebelah, dikenal sebagai Mbah Suron, pernah dipanggil untuk mengusir gangguan di rumah warga dekat stasiun. Ia menyebut ada jalur energi gelap yang aktif di belakang stasiun, dekat gudang tua. Menurutnya, tempat itu tidak sekadar dihuni makhluk astral, tapi sudah menjadi lokasi kesepakatan. Yang datang ke sana bukan cuma mencari kekayaan, tapi sudah siap menukar satu hal, entah umur, keturunan, atau akal waras. Ucapnya, bukti-bukti kecil juga ditemukan oleh warga yang kebetulan masuk ke sana. Ada kain kafan yang diikat simpul, potongan kuku manusia, boneka kayu kecil yang dibungkus kain merah, dan botol minyak berlabel tulisan aksara Jawa kuno. Bahkan, ada saksi mata yang melihat seseorang berjalan ke area gudang membawa koper besar di tengah malam, tapi tidak pernah terlihat keluar lagi. Beberapa warga percaya bahwa koper itu berisi tubuh, entah nyata, entah hanya simbolik. Tapi, malam setelah kejadian itu, suara kereta terdengar 3 kali berturut-turut, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan keesokan harinya, seekor kambing milik warga ditemukan mati di dekat rel, tanpa luka, tapi matanya terbuka lebar dan hitam sepenuhnya. Ada pula kisah tentang seorang pedagang dari luar kota yang membuka toko elektronik kecil tak jauh dari stasiun. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, usahanya melejit. Pelanggan datang silih berganti, barangnya selalu laku, dan tak pernah kehabisan stok. Tapi warga sekitar merasa ada yang ganjil. Toko itu tidak pernah buka di siang hari, hanya beroperasi dari jam 6 sore hingga 3 pagi. Dan anehnya, toko itu tidak punya karyawan. Sampai suatu malam, seseorang mengaku melihat sosok hitam besar keluar dari pintu belakang toko menuju arah stasiun. Sosok itu berjalan tanpa suara, meskipun tubuhnya jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Setelah kejadian itu, si pemilik toko menghilang. Tokonya kosong, terkunci dari dalam, dan barang-barangnya utuh. Tapi tidak ada satupun yang bisa dijual. Setiap barang elektroniknya berhenti berfungsi. Para spiritualis menyebut praktik seperti ini sebagai bentuk pesugihan jalur sebuah variasi dari pesugihan klasik, di mana seseorang membuat perjanjian dengan entitas gaib menggunakan tempat persimpangan, lokasi yang menjadi penghubung dunia manusia dan dunia arwah. Dalam konteks ini, rel kereta dan stasiun yang terbengkalai adalah portal. Dan sekali ritual dibuka, portal itu tak bisa ditutup begitu saja. Tak semua orang percaya, tapi energi itu nyata. Ketika kami dari tim lorong gaib menelusuri area belakang stasiun pada malam hari, kami menemukan 3 lingkaran tanah yang dibakar. Di dalamnya masih ada sisa abu, pecahan cermin, dan sesajen yang tampak baru. Salah satu dari kami,
yang tidak terlalu peka mendadak merasa mual hebat. Ia muntah darah tipis, dan hidungnya mimisan tanpa sebab saat ditarik keluar dari lokasi. Ia hanya sempat berkata satu hal sebelum pingsan. Ada yang menunggu di rel. Dia haus. Ritual pesugihan bukan sekadar legenda. Di tempat seperti ini, ritual itu menjadi hidup, bergerak dalam senyap. Tidak ada pengorbanan yang tanpa balasan. Tidak ada perjanjian yang tanpa risiko. Dan stasiun Kaliwedi menjadi saksi bagi orang-orang yang bersedia melakukan apa saja demi kekayaan. Tapi seperti semua perjanjian kelam, setiap kekayaan yang datang cepat akan menuntut bayaran yang lebih mahal dari yang pernah kau bayangkan. Tidak semua misteri hadir dalam bentuk penampakan. Kadang, misteri datang dalam bentuk yang jauh lebih tenang, lebih diam, tapi justru lebih mengganggu. Tanda-tanda simbol, jejak, dan di stasiun Kaliwedi, simbol-simbol itu berserakan. Potongan puzzle dari dunia yang tak kita pahami. Salah satu anggota tim kami, Dani, yang cukup peka terhadap energi halus, adalah orang pertama yang mencatat keanehan ini. Saat kami menelusuri sisi belakang bangunan utama stasiun, tepatnya di dekat gudang tua yang sudah runtuh sebagian, Dani berhenti mendadak. "Ada yang aneh di sini," katanya lirih. Ia menunjuk ke dinding bata yang sebagian tertutup lumut dan akar liar di sana. Nyaris tak terlihat. Adalah sebuah pola ukiran aneh. Bukan vandalisme, bukan coretan remaja, tapi semacam mantra yang diukir dengan rapi menggunakan benda tajam. Pola melingkar, dengan simbol di tengah menyerupai mata, lengkap dengan kelopak, iris, dan semacam tetesan air yang mengarah ke bawah. Setelah dicocokkan dengan referensi dari kitab-kitab Jawa kuno dan simbol esoterik, kami mendapati bahwa simbol itu sangat mirip dengan lambang mata penjaga batas. Sebuah ikon kuno yang dipercaya digunakan dalam ritual pemanggilan makhluk penjaga gerbang dimensi. Ia bukan hanya sekadar pengawasan, tapi juga pengikat. Di tempat lain, di balik loket tua yang sudah rapuh, kami menemukan sebuah papan kayu kecil terikat tali benang merah. Di atas kayu itu, terukir huruf-huruf aksara Jawa, yang setelah diterjemahkan kira-kira berbani sing mlebu kudu bayar. Sing metu kudu disilih jiwo, yang masuk harus membayar, yang keluar harus meminjamkan jiwa. Kalimat itu membuat suasana mendadak hening, karena bukan hanya menyeramkan, tapi seperti peringatan. Seolah tempat ini sudah lama menjadi jalur satu arah. Kau bisa masuk, tapi tak bisa keluar utuh. Tidak tanpa meninggalkan bagian dari dirimu. Simbol lain ditemukan di lantai ruang bekas ruang kepala stasiun. Debunya tebal, tapi di bawah debu itu tersimpan lingkaran besar yang tersusun dari batu kecil hitam, membentuk pola yang nyaris sempurna. Di bagian tengah lingkaran itu, tersisa cairan hitam kental yang sudah mengering, menempel seperti perekat yang tidak bisa dibersihkan. Kami sempat membawa sedikit sampel cairan itu ke laboratorium lokal, tapi hasilnya nihil. Tidak terdeteksi unsur organik, logam, atau senyawa kimia modern. Laboran hanya menyebut cairan itu bukan darah, bukan tinta, bukan minyak, tapi berenergi, dan mereka menolak memproses lebih lanjut. Lalu ada simbol. Di peron sebelah timur, di atas kayu rel, di sana tertulis angka jam 3:12 menit. Yang ditulis dengan kapur putih. Tapi angka itu selalu muncul kembali, bahkan setelah dihapus berkali-kali oleh warga yang membersihkan area tersebut. Angka itu dianggap sebagai jam kereta gaib oleh warga. Waktu ketika peluit panjang sering terdengar, waktu di mana entitas-entitas yang terikat perjanjian aktif. Selain simbol tertulis, kami juga menemukan jejak ritual berbentuk benda-benda misterius. Di antaranya, botol kaca kecil berisi rambut dan potongan kuku manusia. Boneka dari kain bekas, dijahit kasar, dan dimasukkan ke dalam kaleng roti tua, lalu dikubur setengah di dekat pohon waru. Sumpit bambu yang ditancapkan di titik-titik tertentu dengan pola segitiga, bentuk klasik dari pemagaran gaib. Cermin bulat retak dengan stiker K03 di belakangnya. Diduga milik salah satu masinis dari kereta terakhir yang berhenti di stasiun itu sebelum ditutup. Yang membuat bulu kuduk berdiri adalah saat kami membuka salah satu laci meja di ruang tunggu tua. Di dalamnya terlipat rapi selembar kertas lusuh. Di atasnya tergambar peta kasar area stasiun lengkap dengan titik-titik merah. Salah satu titik berlabel tumbal, yang lainnya bertuliskan tiket jiwa. Dan di bagian bawah peta itu, satu kalimat ditulis dengan tinta merah, satu datang, satu harus tinggal. Entah siapa yang membuat peta itu. Tapi kertasnya tua, sangat tua, dan tercium bau dupa menyengat dari dalam laci. Meski tak ada tanda-tanda dupa dibakar, kami mulai menyadari tempat ini sudah lama dirancang bukan sebagai tempat transportasi biasa, tapi sebagai jalur keluar masuk entitas, dan simbol-simbol itu adalah kuncinya.
Paranormal yang kami bawa kemudian memeriksa seluruh lokasi. Ia hanya menggeleng. Katanya, banyak dari simbol itu adalah tanda bahwa perjanjian masih aktif. Simbol bukan untuk menakut-nakuti, katanya, tapi sebagai pengingat bahwa mereka yang sudah diseru akan terus datang karena pemanggilnya belum membayar penuh. Dan yang paling mengejutkan, di salah satu sisi tembok luar stasiun, di balik semek lebek, terukir nama-nama, bukan grafiti, tapi semacam daftar nama-nama orang. Ada lebih dari 20. Beberapa sudah dicoret, beberapa masih utuh. Dan yang belum dicoret adalah nama-nama warga yang menurut informasi menghilang atau meninggal secara misterius. Mungkinkah itu adalah daftar tumbal? Atau mungkin nama mereka yang telah menandatangani perjanjian? Kami tak berani menyimpulkan. Tapi satu hal jelas, simbol-simbol ini bukan dekorasi. Mereka adalah bagian dari sistem, sebuah mekanisme halus yang menghubungkan dunia kita dengan dunia mer. Dan siapapun yang datang tanpa niat suci, tanpa perlindungan, tanpa rasa hormat, akan menjadi bagian dari simbol itu bukan sebagai pembaca, tapi sebagai pengganti. Kami telah membaca kesaksian warga. Kami telah mencatat simbol-simbol dan jejak-jejak ritual. Tapi seperti biasa, tim lorong gaib tak pernah berhenti hanya pada cerita. Kami turun langsung ke lapangan, menyusuri, merekam, merasakan, dan malam itu, kami masuk ke dalam perut sunyi bernama Stasiun Kaliwedi. Kami datang pukul 11 malam, waktu yang kami tahu belum terlalu larut, tapi cukup untuk merasakan perubahan energi di tempat seperti ini. Kami membawa perlengkapan standar, kamera malam, alat perekam suara, EMF detektor, serta 2 kamera statis yang dipasang di ujung peron dan ruang tunggu tua. Salah satu dari kami, Dimas, bertugas membawa kamera utama, sementara aku sendiri memegang pencatat log dan monitor frekuensi. Awalnya hanya angin malam yang menusuk, bunyi jangkrik samar, dan suara langkah kami di tanah berkerikil. Tapi saat kaki kami melangkah ke peron tua, di area yang konon tempat ritual sering dilakukan, hawa langsung berubah. Tidak ada angin, tidak ada suara, bahkan jangkrik pun berhenti. Langkah kami terdengar seperti gema. Meskipun tanahnya tidak keras, kami tak bicara satu sama lain. Tapi aku tahu, kami semua merasakan hal yang sama. Ada yang memperhatikan kami. Detik pertama gangguan terjadi di ruang bekas loket. Danny, anggota kami yang peka secara spiritual, melaporkan rasa nyeri di tengkuk. Sakit seperti ditusuk. Ia mendadak mual dan merasa seperti ada tali yang menjerat lehernya. Kami langsung mundur perlahan dan berpindah ke ruang tunggu. Sana, kamera statis tiba-tiba mati. Padahal baterainya penuh. Lampu LED indikator masih menyala, tapi layar blank, tidak bisa merekam. Kami coba nyalakan ulang, tapi hanya terdengar bunyi klik, seperti ada yang menekan tombol dari dalam kamera. Suara aneh mulai terdengar dari arah rel. Tuk tuk tuk, suara seperti besi dipukul pelan. Polanya tidak acak, 3 ketukan, lalu diam, 3 ketukan, lalu diam. Kami arahkan mikrofon parabola ke arah suara. Yang kami rekam bukan hanya ketukan, tapi suara lirih, seperti seseorang yang sedang membaca mantra, pelan, mengalun, dalam bahasa yang tak kami mengerti. Tapi nuansanya seperti suara yang tidak seharusnya terdengar oleh telinga manusia. Dimas, yang awalnya skeptis, tiba-tiba berkata, ada yang berdiri di tengah rel. Kami semua menoleh. Tidak ada apa-apa. Tapi saat kami memutar ulang footage kamera infrared, terlihat sosok kabur di tengah rel, tegak, tak bergerak, seperti siluet seseorang dengan kepala menunduk dan rambut menjuntai. Tak lama setelah itu, alarm EMF berbunyi nyaring. Detektor menangkap lonjakan radiasi elektromagnetik yang tidak masuk akal. Kami mengecek semua perangkat. Tidak ada sinyal listrik di sekitar. Tidak ada logam berat. Bahkan tidak ada kabel aktif. Tapi lonjakan itu nyata. Dan saat lonjakan itu terjadi, Danny pingsan. Ia jatuh mendadak, tubuhnya kejang ringan. Melatnya, komat kamit, tapi tidak mengeluarkan suara. Kami segera mengangkatnya keluar area bangunan utama. Setelah beberapa menit, ia sadar dan hanya mengatakan, aku disuruh naik kereta. Tapi semua penumpangnya nggak punya wajah. Kalimat itu menghantui kami semua. Kami berusaha tetap rasional, tapi ketika kamera termal menangkap jejak panas bergerak di sepanjang peron, padahal kami semua berdiri diam di satu titik, kami tahu ini bukan sekadar tempat angker. Ini adalah jalur aktif, bukan untuk manusia, tapi untuk mereka yang tak terlihat. Pukul 03.09, mendekati waktu keramat yang warga sebut, kami mendengar peluit panjang, tapi bukan dari kereta.
Bunyinya terlalu dekat, seperti seseorang meniup peluit dari balik tembok. Kami serentak berlari ke arah suara, tapi yang kami temui hanyalah udara dingin yang menusuk tulang dan bau besi terbakar yang menggantung di udara. Salah satu kamera statis berhasil merekam bayangan putih yang melintas di ujung peron. Bukan lewat berjalan, tapi melayang cepat. Video itu masih kami simpan. Kami bahkan memperbesar frame demi frame, dan di salah satu frame terlihat mata mengarah ke kamera. Mata yang kosong, gelap, dan seperti menyerap cahaya di sekitarnya. Saat kami memutuskan untuk mengakhiri penelusuran, salah satu walkie-talkie kami menyala sendiri. Padahal frekuensi komunikasi sudah kami matikan, suara dari walkie itu berkata satu kalimat. Tiketnya belum lengkap. Kami tinggalkan stasiun itu jam 3:26. Tidak ada yang bicara selama perjalanan pulang. Tapi kami semua tahu, kami membawa sesuatu dari sana. Bukan oleh-oleh, bukan bakti, tapi rasa yang terus menghantui. Stasiun Kaliwedi bukan lagi sekadar tempat angker. Ia adalah panggung, tempat di mana dunia nyata dan dunia gaib saling bersinggungan, dan penelusuran kami hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan jauh lebih gelap. Setiap kali kita menyusuri tempat yang disebat-sebat angker, seperti stasiun Kaliwedi ini, kita tidak bisa hanya membawa satu kacamata, karena kebenaran kadang punya lebih dari satu wajah. Malam demi malam kami menyelidiki. Suara peluit tanpa kereta, merekam bayangan tanpa tubuh, menyaksikan simbol dan ritual yang terlalu rumit untuk dianggap kebetulan. Tapi kami juga tahu, sebagai tim lorong gaib, tugas kami bukan hanya menakuti, tapi mencari pemahaman. Dan untuk memahami, kita harus berani melihat dari dua sisi. Mistis, dan logika sisi mistis. Dalam banyak ajaran Jawa kuno, tempat seperti stasiun, apalagi yang terbengkalai, sering dianggap sebagai pintu batas antara dua dunia. Jalur rel dianggap sebagai simbol garis transisi, dari hidup ke mati, dari terang ke gelap, dari nyata ke tak terlihat. Maka bukan hal aneh jika banyak ritual pesugihan atau pemanggilan makhluk dilakukan di tempat ini. Simbol-simbol gaib, sesajen, suara peluit gaib, dan bayangan yang terekam, semua dianggap sebagai manifestasi energi astral yang aktif. Stasiun Kaliwedi, menurut para spiritualis, masih hidup, tapi hidup dalam dimensi yang tak terlihat. Para praktisi gaib meyakini bahwa kereta gaib yang terdengar setiap pukul 3 dini hari adalah bentuk proyeksi energi dari alam bawah. Peluitnya bukan peringatan bagi manusia, tapi sinyal bagi makhluk dari alam lain. Dan ritual pesugihan yang dilakukan di tempat ini diyakini meninggalkan jejak yang menumbuhkan energi buruk permanen. Itulah mengapa banyak penelusur merasa mual mendengar suara-suara atau diserang mimpi buruk setelah masuk ke area ini. Dalam bahasa spiritual, mereka telah bersentuhan langsung dengan jalur yang salah, sisi logika. Namun mari kita beralih sejenak ke sisi yang lebih rasional. Pertama, suara peluit dan roda kereta bisa jadi merupakan fenomena akustik. Rel yang panjang dan tanah keras bisa memantulkan suara dari jauh. Ada kemungkinan suara kereta dari jalur aktif lain terpantul oleh atmosfer dan terdengar di lokasi ini. Fenomena ini disebut akustik mirage. Kedua, suara langkah, bayangan, dan penampakan yang samar bisa terjadi karena gangguan psikologis. Terutama saat berada di lingkungan yang gelap, sunyi, dan sugestif. Otak manusia dalam kondisi tertekan, seperti ketakutan, cenderung menciptakan atau menyempurnakan persepsi berdasarkan ekspektasi. Hal ini dikenal sebagai pareidolia dan auditory hallucination ringan. Ketiga, alat-alat perekam seperti kamera dan EMF detector yang menunjukkan gangguan bisa saja disebabkan oleh medan elektromagnetik liar dari logam tua, kabel yang tertanam, atau bahkan perangkat elektronik lama yang membusuk. Belum lagi pengaruh sinyal radio dari pemancar jauh yang bisa mengganggu sinyal frekuensi alat-alat modern, dan tentang simbol-simbol aneh yang kami temukan. Sebagian bisa dijelaskan sebagai bentuk praktik spiritual masyarakat yang masih memegang teguh adat. Tak semua simbol berarti pemanggilan gaib. Beberapa adalah bagian dari kepercayaan lokal terhadap tolak bala, penjik, atau bahkan pelestarian leluhur. Lalu bagaimana dengan kejadian Dani yang pingsan dan meracau tentang kereta dan penumpang? Tak bawah. Dokter yang kami konsultasikan menyebut bahwa gejala seperti itu bisa terjadi akibat tekanan psikologis ekstrem atau gangguan saraf vegetatif sementara. Apalagi dalam situasi gelap, terpencil, dan penuh tekanan mental, sejenis panik. Trans kesimpulan, mistis dan logika bisa berjalan beriringan? Jawabannya, bisa dan harus, karena tempat seperti stasiun Kaliwedi bukan sekadar bangunan tua,
Ia adalah ruang antara di mana realitas dan imajinasi berdansa, di mana logika dan energi halus bersentuhan. Mungkin yang kita sebut sebagai gaib sebenarnya adalah bentuk energi yang belum bisa dijelaskan secara ilmiah, belum sekarang. Dan mungkin juga rasa takut kita bukan berasal dari tempat itu sendiri, tapi dari cermin dalam diri kita yang memantulkan kegelapan yang tak kita pahami. Sebagai tim Lorong Gaib, kami tidak pernah memaksa kalian percaya sepenuhnya, tapi kami ingin kalian merasakan, melihat dengan mata terbuka dan hati yang waspada. Karena terkadang kebenaran tidak hanya ada pada yang nyata, tapi juga pada yang tak terlihat namun terus mengganggu. Kita telah menyusuri lorong waktu, menjelajahi ruang-ruang tua yang tak lagi berpenghuni, namun nyatanya tidak pernah benar-benar kosong. Kita menyimak kesaksian warga yang hidup berdampingan dengan ketakutan. Kita menyelami kisah penampakan, suara gaib, ritual yang tak terlihat, hingga simbol yang membungkam logika. Dan akhirnya, kita sampai di ujung lorong ini, Stasiun Kaliwedi. Bukan sekadar peninggalan sejarah, tapi juga cermin yang memperlihatkan sisi gelap dari peradaban, keserakahan, dan keinginan manusia untuk melampaui batas. Ketika kereta terakhir berhenti dan stasiun ini ditinggalkan, bukan berarti tempat ini mati. Justru dari situlah kehidupan lain demi kehidupan yang tak lagi bisa dijelaskan dengan jadwal atau data. Tempat ini telah menjadi persimpangan antara masa lalu dan masa kini, antara dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata, dan mungkin lebih dari itu, antara manusia dan balasan dari alam gaib. Apa yang bisa kita pelajari? Bahwa tempat terbengkalai bukan berarti kosong. Kadang justru makin sunyi, makin banyak yang datang, bukan dari dunia ini. Bahwa ritual, simbol, dan niat adalah 3 unsur yang bisa membuka pintu ke sesuatu yang tak bisa kita kendalikan. Bahwa kekayaan yang datang dari jalur gelap, lewat perjanjian gaib, tidak pernah gratis. Ada harga, dan harga itu kadang lebih mahal dari nyawa. Bahwa ilmu pengetahuan dan logika bisa menjelaskan sebagian, tapi tidak semua. Karena ada energi yang belum bisa dibuktikan, tapi bisa dirasakan. Dan yang paling penting, bahwa ketakutan bukan selalu hal buruk. Kadang rasa takut adalah alarm alami yang menjaga kita dari melangkah terlalu dalam ke lorong yang tidak seharusnya dimasuki. Kami tidak membuat konten ini untuk menakut-nakuti. Kami tidak ingin kalian percaya secara buta. Tapi kami ingin mengingatkan bahwa di dunia ini masih ada hal-hal yang belum bisa dijelaskan. Dan ketika kamu mulai meremehkan, saat itulah kamu menjadi paling rentan. Bagi yang tinggal dekat dengan Stasiun Kaliwedi, jadikan kisah ini sebagai peringatan. Bukan untuk menutup tempat itu dengan ketakutan, tapi untuk menjaganya dengan rasa hormat. Jangan sembarangan masuk, jangan asal uji nyali, dan jangan pernah mencoba memanggil jika tidak tahu cara mengembalikan. Dan bagi kalian yang hanya menonton dari layar, ingat satu hal. Apa yang kamu tonton mungkin hanya cerita, tapi bagi sebagian orang, itu adalah kenyataan. Kami dari tim Lorong Gaib akan terus menyusuri tempat-tempat seperti ini. Bukan hanya mencari kebenaran, tapi menjaga batas karena semakin banyak yang membuka pintu, semakin sedikit yang tahu cara menutupnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika kalian merasa kisah ini membuka wawasan, membuat merinding, atau bahkan membuat kalian berpikir 2 kali sebelum menyepelekan dunia tak terlihat, bantu kami dengan memberi like, menulis komentar pengalaman kalian, subscribe channel Lorong Gaib, dan share video ini ke teman kalian yang mungkin pernah naik kereta terakhir. Karena siapa tahu mereka belum sadar kalau belum turun. Sampai jumpa di penelusuran selanjutnya. Tetap waspada, tetap berpikir jernih, dan jangan lupa jangan masuk kalau tidak tahu jalan keluar.